Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama kami kelompok 2, mata kuliah teori dan pengembangan multimedia, bimbingan dan konseling. Di sini kelompok 2 ingin mempresentasikan laporan hasil penyebaran angket need assessment multimedia, bimbingan dan konseling yang telah disebar pada beberapa hari yang lalu dan disebarnya pada siswa-siswi jenjang SMP, tepatnya kelas 8, dan juga 5 orang guru BK. Nah, pada kelompok 2 ini terdapat 3 anggota kelompok. Siapa saja anggota kelompoknya? Yang pertama, saya Dinda Putri Abadi. Yang kedua, Sinta Aura Rahmatillah. Dan yang ketiga, Tri Mulyati Puspitasari. Selanjutnya, di sini kita akan membahas mengenai hasil analisis kebutuhan multimedia dalam layanan bimbingan dan konseling. Ditujukan untuk siapa? Sudah saya sebutkan di awal bahwa angket ini ditujukan untuk siswa-siswi SMP kelas 8. Nah, berikut presentase hasil angket siswa sekolah menengah pertama. Yang pertama di sini kita memberikan pertanyaan mengenai apakah guru BK memberikan layanan tes di awal. Ini diberikan kepada siswa-siswi untuk mengetahui seberapa besarkah guru BK dalam mengetahui bagaimana karakteristik seorang peserta didik. Apakah guru BK itu perlu adanya data awal mengenai latar belakang peserta didik dan sebagainya. Karena yang paling penting dalam sebuah konseling adalah mengetahui tentang latar belakangnya. Nah, latar belakang itu bisa diketahui juga dari adanya tes. Selanjutnya yang kedua, apakah tes itu membantu menurut siswa-siswi yang telah kita berikan angket atau dalam kata lainnya yaitu responden. Nah, menurut angket yang telah kita sebar dan responden yang telah menjawab itu 71,8% menjawab ya, dan sisanya yaitu 28,2% menjawab tidak membantu. Nah, dari apa yang telah kita lihat itu kebanyakan yang mengatakan tidak membantu adalah siswa-siswi yang tidak memiliki guru bimbingan dan konseling. Nah, ini harusnya menjadi PR bagi kita, bagaimana kita dapat memberikan pelayanan bimbingan dan konseling pada setiap sekolah. Karena masih ada beberapa sekolah yang tidak ada guru bimbingan dan konseling. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga itu, apakah guru BK sering menggunakan media untuk pembelajaran? Dan hasil responden menyatakan bahwa 71,8% menjawab ya, dan 28,2% menjawab tidak. Dari 39 responden, beberapa yang menjawab tidak. Itu sama seperti yang menjawab tidak membantu. Yang menjawab tes itu tidak membantu pada sekolah tersebut tidak ada guru bimbingan dan konselingnya. Baik, selanjutnya pertanyaan yang keempat untuk siswa yaitu apa media yang digunakan. Di sini kita memberikan beberapa penawaran pilihan, yaitu kita memberikan PowerPoint, e-book atau e-journal, YouTube, kemudian animasi atau Powtoon, Google Form, dan film. Dan dari ke-6 pilihan tersebut, kebanyakan siswa itu memilih media yang digunakan adalah PowerPoint. Jadi, di sini dapat kita lihat bahwa pada sekolah-sekolah menengah pertama yang memiliki guru bimbingan dan konseling itu, guru mereka lebih sering menggunakan PowerPoint sebagai media pembelajaran layanan bimbingan dan konseling di sekolah mereka. Selanjutnya, yang nomor 5 yaitu apakah multimedia BK yang disukai itu bisa membantu dalam pelajaran? Nah, di sini disesuaikan oleh apa yang mereka sukai. Misalnya, yang suka PPT. Nah, itu berarti pertanyaan ini menunjukkan bahwa apakah anak tersebut itu, PPT tersebut itu membantu dalam pembelajaran mereka. Dan hasil dari angket yang telah kita sebar menunjukkan bahwa 71,8% mengatakan ya, membantu. PowerPoint dan media-media lainnya itu membantu dalam pembelajaran mereka. Namun ada juga 28,2% yang mengatakan tidak membantu. Selanjutnya pada soal nomor 6, apakah materi yang diberikan menarik untuk Anda? Materi di sini dimaksudkan yaitu materi dalam media tersebut, bagaimana materi atau topik itu dikemas dalam media yang disuguhkan. Dan 69,2% mengatakan ya, materi yang diberikan menarik pada media yang diberikan. Sedangkan 30,8% menjawab tidak. Selanjutnya pada pertanyaan ke-7 yaitu apakah guru BK memberikan layanan pribadi sosial kepada siswa? Dan 59% menjawab ya, sedangkan 41% menjawab tidak. Yang selanjutnya, apakah Anda memiliki masalah mengenai pribadi Anda yang belum Anda ceritakan kepada guru BK? Nah, pada nomor 7 dan nomor 8 ini sudah menyangkutkan pada aspek pribadi sosial sebagaimana yang ingin kita ketahui, yaitu aspek pribadi sosialnya. Dan jawaban responden menyatakan bahwa 53,8% siswa-siswi sekolah menengah pertama mengatakan bahwa mereka memiliki masalah yang belum diceritakan kepada guru BK. Nah, ini sebagai guru BK harus menjadi PR tersendiri, harus menjadi tugas tersendiri bahwasanya mereka itu membutuhkan kita, bahwasanya mereka itu memiliki masalah pribadi sosial yang belum diceritakan.
Yang selanjutnya nomor 8, apakah Anda perlu topik berbeda mengenai pribadi sosial? Topik yang berbeda di sini dimaksudkan yaitu materi atau bahan belajar yang terbaru, yang lebih dimodifikasi, dan hasil menunjukkan bahwa 74,4% menjawab ya, mereka perlu topik yang baru, dan 25,6% menjawab tidak. Dari sini dapat kita lihat bahwa yang menjawab tidak itu beberapa di antaranya adalah orang-orang yang tidak memiliki guru bimbingan dan konseling. Selanjutnya, apa topik yang baru yang Anda butuhkan saat ini mengenai pribadi sosial? Nah, di sini kita memberikan beberapa penawaran, di antaranya yaitu cara menghilangkan rasa malas, cara mengetahui kelemahan dan kelebihan diri, cara meningkatkan motivasi diri, dan cara membangun hubungan baik dengan teman, cara mengetahui hubungan yang toksik, dan yang terakhir yaitu membentuk perilaku sosial yang bertanggung jawab. Keenam topik ini kita buat dalam rangka menunjang bagaimana sih pribadi dan sosial mereka, bagaimana apakah mereka ada suatu masalah di bagian ini ataukah ini, begitu. Dan sebagian besar mereka menjawab cara menghilangkan rasa malas. Nah, dari sini kita dapat mengetahui apa sih yang menjadi masalah terbesar dari pribadi sosial mereka, dan ternyata mereka menjawab cara menghilangkan rasa malas. Itu artinya apa? Artinya 46,2% murid SMP itu memiliki rasa malas yang tinggi. Nah, ini adalah tugas bagi guru bimbingan dan konseling untuk bagaimana mereka bisa membuat suatu media pembelajaran yang menarik bagi siswanya. Menarik dalam artian bagaimana materi cara menghilangkan rasa malas ini dikemas sebaik mungkin untuk dapat mereka cerna, untuk dapat mereka olah kepada diri mereka, begitu ya. Jadi pengembangannya itu bagaimana? Pengembangannya yaitu dari hasil media apa yang paling mereka butuhkan dan mereka senangi, yaitu PowerPoint. Kemudian topik apa yang mereka butuhkan, yaitu cara menghilangkan rasa malas. Nah, bagaimana caranya PowerPoint ini dapat dikemas dengan materi cara menghilangkan rasa malas dijadikan satu, kemudian diolah dengan sangat menarik, misalnya dengan membuat animasi dalam PPT tersebut sehingga PPT tersebut dapat interaktif. Kemudian ketika siswa melihatnya, ketika siswa mencerna informasi tersebut, itu siswa dengan mudah tanpa cara mengolah informasi tersebut dapat diterima dengan baik oleh siswa. Nah, itulah yang menjadi tujuan pengembangan multimedia bimbingan dan konseling. Karena apa? Karena siswa itu cenderung akan lebih mudah menangkap informasi utamanya itu dari apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Jadi ketika kita menyampaikan materi dengan multimedia yang menarik, dengan multimedia yang membuat mereka enjoy terhadap apa yang disampaikan, itu akan membuat mereka lebih mendalami apa yang disampaikan itu. Dan terlebih lagi apabila langsung terjun melakukannya, itu akan lebih teringat dalam memori, gitu ya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Sinta Aura Rahmatillah. Kepada Sinta Aura Rahmatillah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sinta Aura Rahmatillah dengan nomor NIM 20011160414. Nah, di sini terima kasih kepada rekan saya sebelumnya yang telah menjelaskan. Saya akan melanjutkan penjelasan dari untuk laporannya selanjutnya. Jadi kami juga memberikan survei kepada para teman-teman SMP sederajat tentang apakah mereka membutuhkan topik baru untuk bimbingan pribadi sosial, dan hasil survei menunjukkan bahwa 74,4% dari mereka mengatakan bahwa mereka membutuhkan topik pribadi sosial yang baru. Nah, sisanya yakni 25,4% mengatakan mereka tidak terlalu membutuhkan topik bimbingan pribadi sosial yang baru. Nah, kami juga memberikan beberapa pilihan tentang topik-topik yang mereka inginkan untuk bidang bimbingan pribadi sosial. Nah, hasilnya adalah menunjukkan bahwa 46,2% dari mereka itu memilih cara menghilangkan rasa malas. Kemudian 15,4% dari mereka memilih cara mengetahui kelebihan dan kelemahan pada diri. Kemudian 20,5% dari mereka lebih memilih cara meningkatkan motivasi pada diri sendiri. Kemudian 12,8% dari mereka memilih topik dengan judul membentuk perilaku sosial yang bertanggung jawab, dan sisanya adalah memilih topik cara membangun hubungan yang baik dengan sesama teman. Dari hasil angket siswa-siswi SMP yang kami survei, ternyata ada 3 topik bimbingan pribadi sosial tertinggi yang diminati, yakni cara menghilangkan rasa malas,
cara mengetahui kelebihan dan kelemahan pada diri, dan juga membentuk perilaku sosial yang bertanggung jawab. Mari kita simak penjelasannya satu persatu. Untuk yang pertama, yaitu dengan persentase tertinggi cara menghilangkan rasa malas. Jadi kita kan tahu ya bahwa malas itu merupakan sifat yang identik dengan rasa keengganan untuk melakukan sesuatu, melakukan aktivitas apapun. Males, enggak, aku nggak mau, males, biasanya seperti itu. Nah, itu juga bisa terjadi dalam belajar. Jadi males belajar, pelajarannya terlalu sulit, atau gurunya terlalu nggak disukai, atau mata pelajarannya nggak terlalu diminati, dan lain sebagainya. Macam-macam ya alasan dari anak itu malas belajar. Nah, perasaan malas itu selain suka menunda pekerjaan, dia juga suka mengabaikan. Misalnya nggak ngerjakan tugas ya. Nah, malas itu memberikan kita alasan yang seakan-akan logis dan rasional. Tapi tidak apa-apa untuk memberikan stimulus kepada otak untuk mengambil keputusan dengan memerintahkan tubuh agar benar-benar beristirahat sajalah. Tidak apa-apa jika tidak terlalu jika tidak memulainya saat ini juga, nanti masih ada waktu, nanti masih bisalah dikerjakan gitu. Nah, ini banyak faktor sebenarnya yang bisa membuat orang itu merasa malas ya. Saya akan membahas 6 faktor atau beberapa alasan ya, 6 alasan yang membuat kita itu malas. Nah, yang pertama yaitu beban sekolah. Ada ya anak itu yang emang punya ambisi untuk saya ingin berpendidikan tinggi, saya ingin mendapatkan ilmu untuk bekal hidup saya gitu. Ada juga yang merasa bahwa sekolah itu adalah beban, jadi dibawanya berat gitu. Kayak aduh dikasih tugas lagi. Nah, mindset yang seperti itulah yang membuat orang itu malas belajar, malas mengerjakan tugas gitu. Karena menganggap sekolah saja itu beban. Kalau udah menganggap sekolah itu beban, ya apapun yang dikerjakan itu akan dirasa beban, jadi berat gitu. Nah, lain halnya kalau misalkan kita itu semangat dalam sekolah. Nah, ini akan kalau kita diberi tugas sama guru, maka yang terjadi adalah semangat gitu. Karena niatnya adalah menuntut ilmu, menambah wawasan, menambah pengetahuan gitu. Nah, faktor yang kedua yaitu mungkin cara mengajar ya. Ini faktor eksternal dari guru. Kan memang ada setiap orang itu kan unik gitu. Ada ciri khas masing-masing dalam mengajar. Jangankan guru gitu. Siswa saja banyaknya itu dalam satu kelas itu bisa berbagai macam karakteristik atau ciri khas mereka. Nah, guru dituntut untuk bisa memberikan pengajaran yang diterima oleh semuanya gitu. Nah, karena itu kadang salah satu siswa atau siswi merasa kurang cocok dengan pengajaran yang seperti ini. Nah, itu adalah hal yang wajar. Nah, itu kadang bisa membuat orang itu malas belajar, malas mengerjakan tugas karena mungkin cara mengajarnya dianggap atau dinilai tidak sesuai dengan dirinya, seperti itu. Tapi bukan berarti cara mengajarnya salah ya, hanya dirasa kurang sesuai dengan dirinya, kurang sesuai dengan karakteristiknya mungkin, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah minat. Yang saya ucapkan tadi, kalau orang udah menganggap sekolah itu beban, maka semua yang dilakukan adalah berat. Tapi kalau dia punya minat yang kuat gitu, sekolah untuk mencari ilmu, untuk menambah wawasan, untuk bekalnya di hidup nanti, maka dia akan melakukan sesuatu itu dengan maksimal karena dia berminat gitu. Beda kalau misalkan kita nggak ada minat, nggak ada niat, ya udah semua kayak dilakuin, ya udah gitu, let it flow aja. Nah, itu yang itu yang bisa mempengaruhi daripada rasa malas itu sendiri. Ya seperti itu. Kemudian yang keempat adalah masalah pribadi. Nah, ini juga mempengaruhi. Kadang kita sudah niat, sudah punya motivasi, sudah memiliki semangat tinggi untuk belajar, tapi ada masalah pribadi, misalnya insecure, minder. Kok teman saya public speakingnya bagus ya gitu, kok saya nggak bisa ya, dan lain sebagainya. Akhirnya males, percuma nanti aku gini, nanti gurunya juga nggak bakal melihat aku, yang dilihat cuma yang pinter aja, yang public speakingnya bagus aja, atau yang lain sebagainya. Nah, itu membuat males, jadinya males belajar, males mengerjakan tugas karena dia nggak terlihat gitu, tidak ada motivasinya, seperti itu mungkin. Jadi masalah pribadi yang tumbuh dari dirinya sendiri. Ada juga kadang masalah pribadi itu karena dirinya itu kurang merasa bahwa kok saya ini tidak seperti teman-teman, atau mungkin pengendalian emosionalnya yang kurang baik, jadi gampang sensitif gitu, dan lain sebagainya. Masalah pribadi itu bisa mempengaruhi rasa semangat kita untuk belajar atau melakukan sesuatu. Kalau kita tidak memiliki masalah pribadi, maka akan dengan mudah untuk melakukan sesuatu, melakukan aktivitas. Nah, kemudian selanjutnya adalah tidak ada yang menjadi panutan. Ini terkait dengan yang saya sebutkan tadi, motivasi. Jadi orang kalau punya motivasi eksternal, ada orang yang dipanut, ada orang yang dicontoh, jadi teladannya dia. Misalnya punya kakaknya juara 1 terus gitu, dan dia akan termotivasi, sedikit banyak akan termotivasi. Oh, kakak saya bisa, masa saya nggak bisa gitu. Beda kalau misalkan kita itu tidak ada panutan, tidak ada motivasi dari orang-orang di sekitar kita, maka yang terjadi adalah malas, karena tidak ada semangat, tidak ada yang membangkitkan api semangat tersebut gitu.
Nah, untuk selanjutnya yang mempengaruhi rasa malas yaitu belum menemukan cara belajar yang tepat. Nah, ini juga ada anak yang memang niat untuk belajar, tetapi belum menemukan gaya belajar yang sesuai dengan dirinya. Kan ada audio anak yang audio, gaya belajarnya audio visual, kinestetik begitu. Nah, itu mereka masih bingung pakai apa ya gitu yang sesuai dengan saya, gaya belajar apa ya yang sesuai dengan saya. Nah, kalau mereka belum menemukan cara yang tepat, maka mereka akan mempengaruhi rasa semangat mereka dalam belajar atau melakukan aktivitas di sekolah. Seperti itu. Oke, selanjutnya topik dengan persentase tertinggi yang kedua, yaitu cara mengetahui kelebihan dan juga kelemahan dari diri kita. Nah, setiap manusia itu pasti memiliki keunggulan dan kelemahan, kelebihan dan kekurangan masing-masing. Manusia itu dituntut untuk terus mengembangkan semua aspek dalam dirinya. Nah, Higle dan Zilker dalam bukunya Personality Theories, Basic Assumption, Research and Application tahun 1992 mengatakan bahwa seseorang yang memiliki penerimaan diri yang baik akan memiliki toleransi terhadap kekurangan yang ia miliki. Dalam buku lain, Adolescence, Perkembangan Remaja pada tahun 2003, oleh John Santrop. Nah, itu memberikan cara-cara mengetahui kelebihan dan kekurangan pada diri sendiri. Di antaranya, yaitu yang pertama, introspeksi diri. Ini penting. Kalau kita bisa berintrospeksi diri, maka kita akan tahu, oh saya lemah di bidang ini, oh saya berbakat di bidang ini. Maka kelemahan tadi itu terus ditingkatkan, belajar sedikit demi sedikit. Yang penting mau aja gitu, mau belajar gitu. Yang penting ada niatnya, bisa dilakukan. Nah, misalnya juga begitu halnya ketika kita mengetahui, oh saya berbakat di bidang sastra misalnya. Nah, bagaimana sih saya mengasah bakat saya ini? Menulis puisi, terus ikut lomba video atau ikut lomba orasi, karya tulis ilmiah dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, mendengarkan orang lain jika positif. Orang-orang di sekitar kita itu juga mempengaruhi mindset kita, juga mempengaruhi bagaimana kita berperilaku, beraktivitas. Nah, ada orang yang ngejudge itu dengan positif, dengan kritikan masukan yang positif. Oh, kamu perilakunya jangan gitu nggak baik gitu. Kesannya sombong. Nah, kalau seperti itu didengarkan jika positif. Nah, tapi kalau misalnya lebih kepada mengarah pada menjelajahkan gitu, itu sudah jangan terlalu dihiraukan. Nah, kemudian yang ketiga, ini penting, menghargai diri sendiri. Apapun kelebihan dan kekurangan pada diri kita harus menghargai kelebihan dan kelemahan tersebut. Karena bagaimanapun juga, dengan adanya kelebihan dan kelemahan tersebut, itu membentuk identitas diri kita. Jadi kita harus menghargai apapun yang ada pada diri kita, termasuk kelebihan dan juga kekurangan. Jadi itu dari cara mengetahui kelebihan dan kelemahan pada diri. Oke, topik selanjutnya adalah membentuk perilaku sosial yang bertanggung jawab. Menurut Sarlito Wirawan Sarwono, yang dimaksud sikap sosial adalah sikap yang ada pada sekelompok orang yang ditujukan kepada suatu objek yang menjadi perhatian seluruh orang-orang tersebut. Nah, sedangkan menurut Abu Ahmadi, sikap sosial adalah kesadaran individu yang menentukan perbuatan yang nyata yang berulang-ulang terhadap objek sosial, maksudnya dilakukan berulang-ulang. Nah, dalam hal ini, perilaku sosial itu meliputi tanggung jawab, menghormati orang lain, tolong-menolong, dan partisipasi sosial. Jadi, orang itu untuk membentuk perilaku sosial yang bertanggung jawab, itu ya harus bertanggung jawab pada apapun yang ia lakukan, apapun yang ia ucapkan, apapun yang telah dia perbuat. Nah, kemudian yang kedua, ini harus orang itu menghormati orang lain, menghormati perbedaan pendapat, menghormati perbedaan kepercayaan, menghormati perbedaan budaya, dan lain sebagainya. Kemudian, tolong menolong. Kalau ada orang yang susah itu membutuhkan bantuan, tidak hanya orang susah, pokoknya orang yang membutuhkan bantuan, kita itu ditolong. Jadi kita saling saling menolong. Nah, kemudian partisipasi sosial, kita berpartisipasi dalam lingkungan sosial kita, seperti itu. Maksudnya misal di lingkungan kelas, kita berpartisipasi sosial, mungkin membentuk sebuah kelompok, seperti itu. Nah, itu tadi hasil analisis untuk angket untuk para siswa-siswi SMP sederajat. Nah, selanjutnya kita akan membahas hasil analisis kebutuhan multimedia dalam layanan bimbingan dan konseling. Ini versi guru bimbingan dan konseling. Baiklah, untuk hasilnya, yang pertama, jenis multimedia yang digunakan dalam layanan bimbingan dan konseling. Jadi kami memberikan beberapa pilihan seperti e-book atau jurnal, PowerPoint, animasi Powtoon, YouTube, Google Form, film. Nah, di situ kemudian untuk hasilnya adalah 71,4% mengatakan bahwa mereka lebih banyak menggunakan media PowerPoint. Kemudian 14,8%
3% itu memakai e-book atau e-journal. Kemudian 14,3%-nya itu memakai YouTube. Untuk selanjutnya adalah kami juga menanyakan apakah multimedia yang digunakan dalam layanan bimbingan dan konseling ini sudah efektif untuk siswa. Nah, para guru bimbingan dan konseling ini 85,7% mengatakan beliau-beliau bahwa iya itu efektif, dan sisanya 14,3% mengatakan tidak efektif. Kami juga menanyakan tentang apakah multimedia yang digunakan itu bisa mendukung proses pelayanan bimbingan dan konseling pribadi sosial, dan 100% menjawab iya. Multimedia yang digunakan itu bisa mendukung proses pelayanan bimbingan konseling bidang pribadi sosial. Nah, selanjutnya kami juga menanyakan apakah multimedia yang digunakan itu bisa memberikan perubahan terhadap bidang pribadi dan juga sosial pada siswa. 100% menjawab iya. Selanjutnya adalah terkait multimedia yang dikembangkan. Apakah pengembangan yang dilakukan dalam multimedia BK itu dapat memberikan layanan BK secara efektif? 85,7% dari 7 tanggapan guru bimbingan dan konseling mengatakan ya efektif. Sedangkan yang lainnya 14,3% mengatakan menunjukkan ketidakefektifan pengembangan yang dilakukan dalam layanan bimbingan dan konseling. Nah, kemudian multimedia yang digunakan itu apakah disesuaikan dengan kebutuhan para siswa-siswi SMP sederajat ini? Dan hasilnya adalah ya 100% mereka, beliau-beliau ini, guru bimbingan dan konseling ini melihat dari kebutuhan siswa-siswinya. Nah, kemudian kami juga menanyakan dari PowerPoint, e-book atau jurnal, animasi pauton, film, YouTube itu, Google Form, apakah jenis multimedia dari itu tuh yang saya sebutkan tadi, yang mana yang kiranya perlu dikembangkan dalam layanan BK pribadi sosial? Dan hasilnya menunjukkan 28,6% PowerPoint, 14,3% film, 14,3% animasi pauton, 28,6% YouTube, dan 14,3% e-book atau e-journal. Jadi e-book, e-journal, film, dan juga animasi pauton itu memiliki persentase sama, yaitu 14,3%. Untuk apakah pengembangan yang dilakukan itu bisa mendukung tercapainya tujuan layanan BK pribadi sosial? Dari 7 tanggapan guru BK memperlihatkan 100% menjawab iya. Pengembangan yang dilakukan itu sangat mendukung tercapainya tujuan layanan BK pribadi sosial. Selanjutnya, kami memberikan pilihan dari PowerPoint, e-book atau e-journal, YouTube, animasi pauton, Google Form, dan film. Itu apa jenis multimedia yang dibutuhkan oleh siswa-siswi SMP tersebut dalam layanan BK pribadi sosial? Dan dari hasilnya menunjukkan 42,9% adalah media PowerPoint, 28,6% adalah media film, dan 28,6%-nya YouTube. Namun, kami juga memberikan survei terkait apakah dari Bapak Ibu guru bimbingan dan konseling itu ada multimedia yang dibutuhkan oleh siswanya, tapi beliau-beliau masih belum terlalu bisa penggunaannya. Nah, itu sekitar 57,1% mengatakan iya, dan 42,9% mengatakan tidak. Jadi maksudnya adalah dari 57,1% itu mengatakan beliau-beliau ini masih
ada yang belum terlalu menguasai multimedia yang dianggap dibutuhkan oleh siswa-siswi SMP dalam layanan BK Pribadi Sosial. Selanjutnya, 100% dari 7 tanggapan menanggapi tentang guru bimbingan dan konseling itu menggunakan multimedia BK dengan mempertimbangkan kebutuhan siswa dan juga penguasaan multimedia. Nah, untuk yang selanjutnya, multimedia yang digunakan itu apakah sudah sesuai dengan kebutuhan pelayanan BK Pribadi Sosial? Ternyata 85,7% mengatakan iya, dan sisanya 14,3% mengatakan tidak sesuai dengan kebutuhan pelayanan BK Pribadi Sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Mulyati Puspitasari. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Sinta, yaitu saya akan menjelaskan mengenai persentase angkat dari guru BK. Nomor 13, apakah Bapak atau Ibu sering memberikan topik pribadi sosial pada siswa di sekolah? Jawabannya yang paling banyak adalah iya, sebanyak 85,7% dan sisanya 14,3%. Jawabannya tidak. Hal ini terbukti bahwa guru BK di sekolah sering memberikan topik pribadi sosialnya kepada siswa. Lalu nomor 14, topik apakah yang lebih sering diberikan kepada siswa? Apakah pribadi sosial, apakah pribadi saja, atau apakah sosial saja? Ternyata lebih sering topik pribadi sosial, yaitu sebanyak 42,9%, dan yang lainnya 28,6% pribadi sendiri dan sosial sendiri. Lalu nomor 15, apakah topik tersebut efektif dan mudah dipahami para siswa? Jawabannya iya. Mungkin karena dengan cara pembelajarannya dan juga bagai cara penyampaiannya yang menyenangkan sehingga topik tersebut bisa efektif dan mudah dipahami para siswa. Banyak sekali faktor yang mempengaruhinya ya teman-teman. Nomor 16. Apakah topik yang diberikan kepada pelayanan BK Pribadi Sosial sudah sesuai dengan kebutuhan siswa? Jawabannya 100% iya. Mungkin karena dipengaruhi juga oleh guru BK yang sering berinteraksi dengan siswa-siswanya sehingga lebih mengerti hal apa sih yang dibutuhkan oleh siswa tersebut. Oke, kita next ke nomor 17. Apakah Bapak Ibu memiliki topik baru terkait pribadi sosial yang akan diberikan kepada siswa? Ternyata jawabannya iya, sebanyak 71,4%. Lalu nomor 18, apakah topik pribadi sosial disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik siswa? Jawabannya 100% iya, tentu saja iya, karena jika topiknya tidak disesuaikan dengan siswa, ya untuk apa diberikan, begitu. Untuk apa diberikan dan juga tidak ada manfaatnya juga untuk siswa jika tidak sesuai dengan karakteristiknya. Lalu tim kami dari nomor 19, tim kami menyediakan beberapa topik mengenai pribadi sosial, dan ternyata topik yang paling ingin dikembangkan atau ingin disampaikan atau ingin digunakan untuk Bapak Ibu adalah cara mengatasi rasa malas sebanyak 42,9%. Kita tahu ya bahwa tidak semua siswa itu bersifat rajin, tidak semua siswa itu memiliki kepintaran atau kecerdasan yang sama sehingga mereka memiliki rasa malas, dan juga mungkin ini yang ingin dibantai oleh guru BK sehingga anaknya rajin-rajin ya. Oke, kita ke topik kedua, yaitu cara mengetahui kelebihan dan kekurangan diri. Menurut saya ini topik yang menarik dan juga penting untuk dibahas karena dengan mengetahui kelebihan dan kekurangan dari diri kita, kita bisa mengekspor, kita bisa memberi batasan, kita bisa mengeksplor ke hal yang lebih baik lagi ketika kita mengetahui kelebihan kita, dan juga mungkin ini ingin disampaikan guru BK ke siswanya sehingga siswanya lebih mengerti potensi dirinya sendiri. Yang terakhir yaitu pemahaman sosial di dalam masyarakat. Mungkin guru BK-nya ingin memberikan pemahaman bahwa bagaimana cara kita bersikap dengan orang lain, bagaimana cara kita individu menyikapi orang lain di suatu masyarakat, bagaimana tindak tanduk perilaku kita sehingga menjadi anak yang baik dan juga anak yang bermartabat, siswa yang memiliki martabat yang baik, begitu. Dan ternyata 3 topik ini memang sangat menarik dan akan kita bahas setelah ini.
Teman-teman, setelah kita mengetahui dan membahas mengenai persentase angket dari guru BK, selanjutnya kita akan membahas mengenai 3 topik persentase tertinggi dari hasil angket guru BK. Mari kita simak. Kita akan membahas mengenai 3 topik dengan persentase tertinggi dari hasil angket guru BK di SMP. Topik yang paling memiliki persentase tertinggi yaitu cara atasi insecure dengan persentase 42,9%. Menurut Adler, dalam Surya Barata, rendah diri merupakan rasa kurang berharga yang timbul karena ketidakmampuan psikologis atau sosial yang dirasa secara subjektif, ataupun karena keadaan jasmani yang kurang sempurna. Nah, menurut Adler, dalam Darminto, perasaan rendah diri merupakan satu dimensi dari tahun ke tahun awal kehidupan yang diyakini oleh Adler menjadi faktor yang memainkan peran penting dalam mempengaruhi perkembangan manusia. Rasa rendah diri ini muncul karena ketidakmampuan psikologis atau sosial maupun karena keadaan jasmani yang kurang sempurna. Nah, akibat dari munculnya rasa rendah diri adalah munculnya rasa tidak aman, cemas, takut untuk bertindak, takut untuk bersosialisasi, menutup diri dari orang lain. Oleh karena itu, orang yang memiliki rasa rendah diri biasanya berbeda cara mencapai perkembangannya. Nah, insecure dan rendah diri ini merupakan sama, namun istilahnya berbeda. Seperti yang kita disampaikan bahwa Adler, kalau insecure ini bersifat subjektif, berarti menurut diri kita jelek, tapi menurut orang lain belum tentu diri kita jelek. Menurut kita si A ini jelek, tapi menurut si B belum tentu si A jelek, begitu. Nah, cara untuk mengatasi insecure sendiri sangat banyak. Yang pertama yang perlu dilakukan dan sangat penting menurut saya adalah bersyukur dengan apa yang Tuhan beri kepada kita. Tugas kita diciptakan oleh Tuhan itu dengan sempurna, jadi kita sebagai manusia harus merawatnya dengan baik, sehingga ketika kita bersyukur kita akan memiliki rasa senang dalam diri kita. Kita tidak merasa rendah diri lagi, kita hanya bersyukur dengan apa yang kita miliki. Dan yang kedua yaitu jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain, karena diri kita itu berbeda dengan orang lain. Diri kita sempurna dengan jalannya sendiri dan orang lain pun sempurna dengan jalannya sendiri. Jika kita terus membandingkan diri kita dengan diri orang lain, kita tidak akan pernah menemukan kenyamanan, tidak akan pernah menemukan kebahagiaan, karena kita selalu menyamakan kebahagiaan kita dengan kebahagiaan orang lain, padahal semuanya itu berbeda. Kita menuju ke topik kedua yang memiliki persentase tertinggi dengan jumlah 28,6%, yaitu pentingnya pemahaman sosial di dalam masyarakat. Pembentukan perilaku tidak dapat terjadi dengan sendirinya atau dengan sembarang saja. Pembentukannya senantiasa berlangsung dalam interaksi manusia dan berkenaan dengan objek tertentu. Menurut W.A. Grunan, perilaku dapat terbentuk karena adanya faktor-faktor intern dan faktor-faktor ekstern individu yang memegang peranannya. Faktor intern adalah faktor yang terdapat dalam pribadi manusia itu sendiri, dapat berupa selectivity daya pilih seseorang untuk menerima dan mengelola pengaruh-pengaruh yang datang dari luar. Dan faktor ekstern adalah faktor-faktor yang terdapat di luar pribadi manusia yang bersangkutan ini dapat berupa interaksi sosial di luar kelompok. Jadi bagaimana cara kita memahami sosial dalam diri kita sendiri adalah faktor yang mengalir diri kita. Bagaimana cara kita mengelola pemikiran, atau bisa kita sebut dengan mind skill mungkin ya. Cara kita mengelola pikiran kita, bagaimana kita akan berperilaku, itu kita dipengaruhi dari kita sendiri. Apakah kita membenci orang itu, apakah kita menyukai orang itu, apakah kita respect, empati, simpati terhadap orang itu. Selain dipengaruhi oleh faktor intern dari diri kita sendiri, ada faktor ekstern. Menurut saya faktor ekstern ini paling berpengaruh karena pemicu sifat kita sebenarnya menurut saya dari orang ketiga yang memiliki pandangan berbeda dengan diri kita sendiri. Misalkan kita diberi pemahaman oleh orang lain, kita berada di lingkungan yang kurang baik, sehingga kita akan tertular untuk menjadi yang kurang baik pula. Namun kita harus pandai-pandai untuk memahami sosial atau memahami peraturan yang ada di dalam suatu sosial tersebut, karena saya yakin bahwa setiap daerah, setiap masyarakat memiliki budaya dan juga memiliki peraturan yang berbeda pula, sama seperti peribahasa di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Nah, sewajarnya kita sebagai orang baru mungkin di dalam suatu masyarakat, ketika kita menjadi orang baru ya, jadi pendatang, kita melihat keadaan dulu bagaimana peraturannya, jadi kita bisa memahami aturan sosial yang ada, sekaligus kita bisa memikirkan yang ini dipengaruhi faktor intern diri kita, bagaimana kita berperilaku nantinya. Kita ke topik 3 yang memiliki persentase tertinggi, yaitu manajemen stres dalam diri dengan persentase 28,6%. Manajemen stres mirip seperti tombol reset yang dapat ditekan untuk membantu tubuh dan pikiran kita menjadi rileks kembali. Tanpa manajemen reset yang baik, Anda akan merasa selalu tegang dan banyak pikiran. Jika hal terjadi dalam jangka waktu panjang, kesehatan fisik dan mental Anda bisa terganggu. Jadi manajemen stres itu seperti tombol reset yang kita bisa klik kapan saja. Jika kita merasa lelah, sekali kita tombol tekan resetnya, kita tidur, kita melakukan hal-hal yang kita suka, maka itu akan membantu diri kita untuk rileks. Disebutkan bahwa manajemen stres yang baik akan mengembalikan keseimbangan tubuh kita di dalam hidup. Jadi antara waktu kita bersenang-senang, waktu kita mengerjakan tugas, waktu kita ujian, itu ada bagian dan part-partnya masing-masing. Kita tidak bisa bekerja terus panjang waktu, bersenang-senang terus panjang waktu, itu tidak baik dalam kehidupan kita, baik dari fisiknya maupun dari segi mentalnya. Jika kita paksakan tubuh kita untuk bekerja terus-menerus, maka kesehatan kita pun tidak baik. Akan tetapi, jika kita hanya bermalas-malasan, main-main saja, berekreasi kemana-mana, itu juga tidak baik untuk kehidupan kita. Jadi sebaiknya harus balance antara refreshingnya dan juga bekerja kerasnya. Nah, tidak ada manajemen stres yang baik atau tidak ada manajemen stres yang baku untuk semua orang. Setiap dari kita memiliki manajemen stresnya masing-masing. Kita tidak bisa menyamakan manajemen stres kita dengan orang lain, karena hidup kita berbeda, polanya berbeda, pemikirannya pun berbeda, yang pastinya yang akan membedakan manajemen stres dalam diri. Halo teman-teman, masih bersama saya Tri Mulyati Puspitasari. Kali ini kita akan membahas tentang rencana pengembangan multimedia dalam layanan BK. Teman-teman bisa lihat dari PowerPoint yang kami sajikan, dan teman-teman bisa melihat bahwa dari data tersebut jenis media yang sering digunakan adalah PowerPoint, dan juga menurut guru BK media yang perlu dikembangkan adalah PowerPoint dan juga YouTube.
Nah, oleh karena itu, kelompok kami berinisiatif untuk membuat media PowerPoint yang lebih menarik, YouTube yang lebih menarik, dan konten YouTube yang menarik yang berisikan tentang media atau layanan BK, sehingga siswa yang melihat merasa tertarik untuk belajar, tidak bosan, dan selalu ingin tahu mengenai layanan bimbingan dan konseling. Dan ketika melakukan layanannya, mereka lebih merasa nyaman, lebih terbuka, dan tidak tertekan. Nah, tim kami juga berencana setelah mempelajari PowerPoint dengan baik dan benar, akan beralih ke animasi Powtoon. Kenapa ke animasi Powtoon? Karena animasi Powtoon hampir sama dengan PowerPoint, namun lebih berupa video. Nah, dengan animasi Powtoon diharapkan siswa belajarnya lebih tertarik, lebih menyenangkan, tidak merasa bosan, dan selalu merasa ada pembaruan. Nah, beberapa langkah yang kami sudah rencanakan adalah kami akan memberikan pemahaman bagaimana cara membuat PowerPoint yang menarik, YouTube yang menarik, dan belajar cara membuat animasi Powtoon yang baik yang bisa digunakan dalam proses layanan BK, khususnya bidang pribadi dan sosial. Nah, kami juga bisa mengarahkan guru BK di tingkat SMP untuk menonton video tutorial cara pembuatan PowerPoint, video animasi di YouTube, dan juga cara membuat animasi Powtoon-nya. Selain itu, kami sebagai generasi muda juga bisa membuat video tutorial yang menarik dan mudah untuk dipahami oleh guru BK di tingkat SMP, khususnya guru BK yang tidak mau berinovasi. Kami harus mencari cara memberikan semangat kepada guru BK sehingga guru BK-nya bisa melakukan inovasi dan juga siswanya merasa tertarik dan juga merasa menyenangkan, belajar terasa menyenangkan, begitu. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching us. Good luck everyone and see you another time. Goodbye. Oke, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kami, kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.